Rajab, keutamaan yang pertama akan mempercepat anugerah Allah untuk mengampuni dosa-dosa yang pernah berjalan selama hidup kita. Maka isi bulan ini dengan istighfar. Istighfar yang baik, koreksi diri kita. Sehingga saat masuk bulan Ramadan, kita sudah dalam keadaan yang optimal untuk bisa mendapatkan semua kenikmatannya. Tingkatkan amal saleh. Ya, Ibnu Abbas mengatakan, orang yang sengaja maksiat di bulan Rajab, karena tadi ada ayatnya, maka dosanya 2 kali lipat di hari biasa. 2 kali lipat. Di orang yang bikin hoax sekarang ini, jadi buzzer, jadi macam-macam, itu 2 kali lipat dosa hari biasa. Bahkan zaman jahiliyah pun kalau muncul Rajab, itu puasa maksiat, Pak. Bisa puasa maksiat. Di orang jahiliyah, Abu Jahal dan kawan-kawan, itu kalau dicela di bulan Rajab, balasnya bulan depan. Jadi libur dulu gitu. Nah, sekarang orang jahiliyah aja takut bermaksiat di bulan Rajab. Maka bagaimana dengan kita yang masuk dalam nilai-nilai kebaikan? Ya, 2 itu. Sama persis dengan orang yang berbuat baik, pahalanya 2 kali lipat di hari biasa. Itu nasnya ada tersambung pada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari sini Nabi menganjurkan kita kemudian mengistimewakan bulan ini dengan meningkatkan amal saleh. Ada satu amalan yang kalau Anda kerjakan bisa menggabungkan keseluruhan yang tadi. Amal itu disebut dengan bagaimana cara berintrospeksi di bulan ini. Maka diturunkanlah oleh Nabi cara-cara berintrospeksi dengan 3 pendekatan utama. Ada 3 lafadznya, ini saya ajarkan yang paling ringan saja. Kalau terkait dengan dosa-dosa keseharian, maka lakukan zikir Nabi Adam. Quran surah ke-7 ayat 23. Saya yakin kita hafal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bacakan itu minimal setelah selesai kita salat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Perbanyak zikir tadi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi mohon sekali, ketika Anda bacakan zikir ini, jangan sekedar diucapkan di lisan. Bayangkan Anda punya persoalan apa dalam kehidupan. Jadi ketika Anda bacakan, mata Anda zalim, rasakan kezaliman itu. Ketika dengan orang tua tak bagus, bayangkan perbuatan buruk yang sedang Anda kerjakan. Begitu Anda bacakan, air mata Anda menetes, seketika ampunan Allah akan diturunkan kepada kita. Dan gugur perbuatan buruk yang pernah kita lakukan. Perhatikan rahmat Allah diturunkan. Diturunkanlah waktu-waktu yang istimewa, tempat-tempat yang istimewa, ada waktu, ada tempat, ada momentum yang istimewa, yang diturunkan oleh Allah untuk mewujudkan harapan yang kita inginkan itu. Dengan turunnya waktu itu bisa menutup di antara keutamaannya dosa-dosa yang pernah dikumpulkan dalam masa kita hidup sampai di momentum yang kita rasakan. Jadi kalau kita kumpulkan dosanya cukup banyak, kita kerjakan amalan di waktu yang spesial itu, maka seketika dosa bisa digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sifatnya waktu, ada tempat, ada peristiwa atau momentum. Di antara waktu yang mulia itu, yang saat Anda kerjakan amalannya bisa menggugurkan dosa, bahkan bisa merubah perilaku kita jadi lebih baik, adalah bulan Rajab. Saya ulangi, adalah bulan Rajab. Saking pentingnya bulan Rajab ini, Allah sampai menurunkan satu ayat untuk menyandingkan keutamaannya dengan bulan-bulan haram yang lain, serta Nabi sampai meminta kita untuk meningkatkan ibadah, dan bukan sekedar meminta, tapi Nabi sendiri meningkatkan ibadah di bulan ini sebagai pembuka kebaikan di bulan-bulan yang lainnya. Apa di antara keutamaannya? Ini yang coba saya urutkan dalam sisa waktu 10 menit ke depan. Dan apa yang bisa kita raih ketika kita mengerjakan itu? Oke. 1. Rajab adalah pembuka semua bulan kebaikan. Saya tanya sebentar. Di antara sekian bulan, 1 tahun 12 bulan itu, ada bulan yang paling baik, namanya bulan apa? Ramadan. Situ ada puasa. Setelah itu ada apa? Yang kita dapat Idul Fitri di situ? Syawal, bahkan ada puasa. Apa lagi? Dzulhijjah, ya, ada Idul Adha di situ, Dzulhijjah. Kalau kita lihat hadisnya, bulan ke-11 pun Dzulqa'dah, bulan bagus, disebut bulan haram, Dzulqa'dah. Sebelum Ramadan, itu bulan yang sangat digemari oleh Nabi, sampai Nabi banyak puasa di bulan itu, yaitu Sya'ban. 1, 2, 3, 4, 5. Ada dari 12 bulan, ada 5 bulan yang sangat istimewa, sifatnya berurutan. Sya'ban 8, 9 Ramadan, 10 Syawal, Dzulqa'dah yang ke-11, Dzulhijjah yang ke-12. Pembukanya, pintunya Rajab. Nggak mungkin bisa ke Sya'ban kecuali masuk Rajab dulu. Nggak mungkin dapat Ramadan kecuali Rajab dulu. Karena itulah Nabi bahkan pernah mengatakan dalam beberapa kesempatan, diteruskan sampai kepada kita, hati-hati, amalan-amalan ini,
Bahkan ada ulama yang mengatakan, kalaupun kita nggak dapat Ramadan, minimal Rajabnya dapat. Karena itu pintunya. Dan kita nggak tahu. Tadi saya mau ke sini Pak, di jalan itu, saya dengar informasi, ada orang yang sudah pesan tiket dan paket lengkap untuk umroh di bulan Ramadan. Ya, jadi jauh-jauh hari pesan karena tahu akan padat situasinya. Lalu tahu apa yang terjadi? Ternyata harap-harap ingin ke Ramadan, masuk bulan Rajab, wafat semua orang itu. Semuanya. Ini sangat menarik ini. Baru tadi saya di jalan, ya dapat informasi, ada seorang syekh dari Timur Tengah dia ceramah, ada sekelompok orang berharap-harap dapat kemudian berangkat di Ramadan, tiba-tiba wafat dia di bulan Rajab. Sampai ulama ini mengatakan, kalau tak dapat Ramadannya, karena kita nggak tahu kapan pulang, minimal Rajabnya. Maka apa yang kita lakukan di bulan Rajab ini seperti Nabi pernah contohkan kepada kita. Maka mulai dengan kalimat yang pertama, turun Quran surah 9 ayat ke-36. Saking pentingnya bulan ini, ada ulama mengatakan karena bulannya penting dan istimewa, maka setiap muslim mesti mengetahui keistimewaannya. Saya khawatir begitu bulan ini berhenti, kita kehilangan keistimewaannya. Maka keutamaan yang pertama ada di Quran surah ke-9 ayat ke-36. Saya agak cepat. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Kata Allah, jumlah bilangan bulan setahun ada 12. Yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak diciptakan langit dan bumi aku telah tetapkan setahun 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 itu ada 4 yang spesial. Disebut bulan hurum. Ingat teman-teman, ada haram, ada muharram, ada al-muharram, ada muhrim, ada mahram, ada hurum. Itu beda. Haram, hukum. Larangan mengerjakan sesuatu. Apa hukumnya mabuk? Haram. Ingat, apa hukumnya mencuri? Haram. Hukumnya korupsi? Haram. Karena itu orang beriman gak mungkin korupsi. Awas, hati-hati. Awas, pegawai Pertamina yang beriman gak mungkin mencuri, gak mungkin nyogok, gak mungkin korupsi. Hati-hati, haram. Perbuatannya disebut muharram. Mabuk itu muharram, hukumnya haram. Jelas? Kalau kita ingin meninggalkan yang dilarang itu, yang haram-haram, tambahkan hamzah di depannya, harakatnya menggunakan ahrama. Sifatnya disebut ihram. Karena itu kalau Anda sudah mengenakan kain ihram, ada ajaran hikmah di situ, falsafahnya. Kalau sudah pakai kain ihram, maka tinggalkan semua larangan-larangan. Nggak boleh potong kuku, nggak boleh merusak tanaman, nggak boleh tepuk nyamuk seharga kambing. Anda tepuk, bayar damnya seharga kambing. Ihram. Itu latihan. Maksudnya pulang umroh, pulang haji, sudah terbiasa meninggalkan yang haram. Jangan pulang umroh, korupsinya lebih gede misalnya. Jangan kurang umroh, dosanya lebih banyak. Ya, seperti masuk pom bensin, masuk Pertamina, dimulai dari 0 ya. 0, kosong lagi. Hilangkan. 1, 2, 3, kosong. Pelakunya disebut muhrim. Kalau dia punya kakak, punya adik yang tidak diperkenankan menikah di antara keduanya, maka disebut mahram namanya. Kalau Anda kumpulkan semua itu, latihan meninggalkan yang haram, terbiasa mengerjakan yang halal, menjauhi yang dilarang, maka disatukan menjadi jamak, bentuknya disebut hurum namanya. Ada 4 bulan disebut bulan hurum, 3 berurutan kata Nabi, 1 terpisah. Yang 3 itu Dzulqa'dah 11, Dzulhijjah 12, Al-Muharram bulan pertama, yang keempat namanya Rajab. Dan kita sekarang ada di bulan ini. Siapa yang masih ingat sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 17 Rajab 1441 Hijrah. Kita sekarang ada di bulan spesial ini. Amalan pertama, apa yang harus kita kerjakan di bulan ini? Teruskan ayatnya. Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Orang yang agamanya benar, yang Islamnya baik kata Allah, maka dia akan memanfaatkan Rajab dengan mengerjakan amalan yang pertama. Apa itu? Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Mulai banyak evaluasi diri supaya tidak berbuat zalim, minimal berlatih di bulan ini. Amalan pertama, introspeksi diri. Maaf Pak Ibu, saya tidak bermaksud mengajari, hanya menerangkan apa yang dimaksud oleh Al-Quran. Zalim, fala tazlimu, jangan zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ada gelas, ada gayung. Gelas untuk nampung air minum, gayung nampung air mandi. Anda minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Zalim namanya. Nah sekarang, anfus jamak dari nafas tubuh kita. Ya ini anfus itu jamak dari nafas nih kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setiap tubuh ini sudah diterangkan oleh Allah fungsinya.
Misal, mata fungsinya melihat yang baik. Quran surah ke-24 ayat 30. 31 untuk perempuan. Lisan untuk bicara yang baik-baik. Quran surah 49 ayat 11 sampai 12. Sampai kaki, sampai ke ujung kaki, melangkah pada yang baik. Quran surah misal ke-25 ayat 69. Ya, baik, semuanya sudah diatur dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau Anda gunakan setiap anggota tubuh di luar hal yang Allah telah tetapkan, berarti zalim sifatnya. Contoh, mata tadi melihat yang baik-baik. Sekarang mata dipakai melihat yang tidak baik. Berarti mata berbuat zalim dalam kehidupan. Saya tanya sampai dengan siang hari ini, berapa kali mata digunakan untuk melihat yang tak baik? Mungkin dari mata ini ada dorongan untuk berbuat yang tak baik. Itu sebabnya yang menjadikan keluar dari masjid kadang-kadang ada sepatu hilang, sendal hilang. Apa yang pertama melihat? Mata terdorong kemudian kepada nafsu. Baik, sampai ke ujung kaki, berapa kali berbuat yang keliru. Itu mungkin yang menghambat kesuksesan yang dikerjakan saat ini. Karena lisan dengan teman jadi nggak akrab. Karena pendengaran yang keliru muncul fitnah. Karena melangkah pada yang tidak benar muncul hal yang menjadikan perselisihan. Berapa banyak yang kita harus evaluasi. Maka yang pertama, ini masih ada waktu? Masih, sampai jam berapa ini? Oh, ini Pak Nanang kalau rakyatnya sudah begini nggak ada pilihan ya. Baik, tahan baik-baik. Ini terakhir bagiannya. Maka kalau kita sadar ada yang berbuat yang tidak baik, maka saya berikan gambaran singkat bagaimana cara memperbaikinya. Sekarang lihat sini. Teman-teman masih ingat nggak pemilik rezeki siapa? Allah. Yang punya kedudukan siapa? Allah. Yang punya kebijakan siapa? Allah. Sekarang kita bekerja kan supaya Allah kasih pada kita kan? Nah, sekarang kata Allah, kerjakan ini, jangan lakukan ini. Lalu Anda mengerjakan yang dilarang oleh Allah dan berharap mendapatkan apa yang akan diberikan oleh Allah, maka mustahil. Sekarang nggak usah bicara tentang Allah lah. Anda ingin dapat sesuatu, tapi dengan orangnya punya hubungan buruk, kan mustahil bisa dapat yang diinginkan. Anda mau datang ke si B, tapi Anda tidak punya hubungan baik dengan si B. Apa yang tidak diinginkan si B, Anda kerjakan, mustahil Anda dapatkan. Nah, sekarang karena itu Nabi ilustrasikan begini. Kalau ada orang yang dalam hidupnya sering menyalahi perintah Allah dalam kehidupan, bukan hanya hablum minallah, tapi juga hablum minan nas. Karena hukum kehidupan dunia nanti diikat oleh hukum dunia. Akhirat diikat dengan kaidah akhirat. Jadi kalau Anda ingin kaya, ya Allah, kaya itu dunia. Maka hukum dunia diturunkan. Kerja itu hukum dunia. Jujur hukum dunia. Maaf, punya attitude yang baik hukum dunia. Membangun hubungan baik dengan sesama pun hukum dunia. Maka dari itu, maaf, sekalipun Anda punya hubungan yang tidak baik, bukan dengan muslim, dengan non-muslim misalnya punya perilaku buruk yang tidak diperkenankan oleh syariat. Anda bohong pada non-muslim, Anda misalnya zalim pada non-muslim, berlaku juga, jangan harap karir Anda sukses. Sama persis. Ya, sekarang perhatikan baik-baik. Kalau ada orang berbuat maksiat kepada Allah, melanggar dua ketentuan tadi, maka kata Nabi, naqtas sauda, diberikanlah kemudian di atas katup hatinya noda-noda hitam. Semakin banyak dikumpulkan, semakin menutup seperti ini. Kalau sudah menutup begini, banyak maksiatnya, banyak salahnya, banyak kurangnya, bukan hanya pada Allah tapi juga hubungan dengan manusia, maka anna yustajabu lidzalik. Bukan Allah nggak mau kabulkan doanya, tapi mental setiap diminta. Perhatikan. Masuk minta, diturunkan, balik, diturunkan, balik, diturunkan, balik. Setiap dimintakan. Nabi pernah mengisahkan seorang tsumma dzakara rajulan yutilus safara asy'atha aghbara. Ada orang datang berkelana pengen berdoa kepada Allah menempuh perjalanan panjang. Doa yang dikerjakan saat perjalanan panjang cepat dikabulkan 2 kali lipat dari yang biasa. Kemudian menyebut nama Allah al-asmaul husna. Doa yang dibuka dengan al-asmaul husna cepat dikabulkan. Yang ketiga dia mengangkat tangan. Doa yang dilakukan dengan mengangkat tangan cepat dikabulkan dibandingkan dengan yang diam. 3 amalan dia kerjakan 6 kali seharusnya lebih cepat dikabulkan. Tapi apa komentar Nabi pada saat itu? Anna yustajabu lidzalik. Bagaimana doanya bisa dikabulkan? Jadi begitu dia minta dengan keadaan itu, mental lagi. Apa penyebabnya? Maaf, mat'amu haram. Karena dia cari kerja dengan cara yang haram. Mashrabu haram, minumannya haram. Malbasu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya biharamin, dan perilakunya haram. Ya, tidak cukup kita bisa mendapatkan kelancaran dalam usaha dengan sekedar sholat. Sholat memberikan keberkahan, kemudahan, kelancaran. Kalau hubungan dengan manusianya buruk, juga sama akan menghambat. Dengan ibu Anda kurang baik, dengan ayah Anda kurang baik, dengan istri, dengan suami kurang baik, itu mungkin bisa menghambat kepada karir pekerjaan Anda. Apalagi kalaupun ini baik, dengan suami baik, istri baik, tetangga baik, tapi kalau dengan Allah tidak baik, maka ada sesuatu yang tidak mudah kita dapatkan dalam kehidupan. Terakhir, bagaimana cara berintrospeksi di bulan ini? Maka diturunkanlah oleh Nabi cara-cara berintrospeksi dengan 3 pendekatan utama. Ada 3 lafadznya, ini saya ajarkan yang paling ringan saja. Kalau terkait dengan dosa-dosa keseharian, maka lakukan zikir Nabi Adam. Quran surah ke-7 ayat 23. Saya yakin kita hafal. Rabbana zalamna
anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bacakan itu minimal setelah selesai kita salat. Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Perbanyak zikir tadi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi mohon sekali, ketika Anda bacakan zikir ini, jangan sekadar diucapkan di lisan. Bayangkan Anda punya persoalan apa dalam kehidupan. Jadi ketika Anda bacakan, mata Anda zalim, rasakan kezaliman itu. Ketika dengan orang tua tak bagus, bayangkan perbuatan buruk yang sedang Anda kerjakan. Begitu Anda bacakan, air mata Anda menetes, seketika ampunan Allah akan diturunkan kepada kita dan gugur perbuatan buruk yang pernah kita lakukan. 2, ini cepat, ada dosa yang terkait dengan aktivitas pekerjaan yang sedang kita lakukan. Kenal Nabi Yunus? Bagus. Nabi Yunus itu kan berdakwah, bekerja, beraktivitas. Cuma sayang dalam pekerjaan itu tantangannya begitu tinggi. Nanti ada lain kali kalau ngaji kesini lagi, jangan ngambil yang jauh-jauh ya, yang Anda butuhkan aja. Ya, ini kan teman-teman ada di dunia pekerjaan. Kenapa Anda nggak mengeluarkan fikih bisnis dalam Al-Quran, manajemen misalnya bisnis dalam Al-Quran, tentang pekerjaan itu aja yang dibahas. Itu lebih terasa nanti apa yang kita butuhkan, itu yang kita dapatkan. Ada di Quran cara misalnya memudahkan kita mendapatkan kemudahan dalam pekerjaan. Tantangannya apa saja. Ini yang terjadi kalau Anda bisnis begini. Ini yang mungkin terjadi pada orang. Penyakit ini yang muncul dari riya untuk diri yang meraih kesuksesan, dari yang iri hati, yang dengki, mengobatinya bagaimana? Ada semua. Nah, Nabi Yunus salah satu tipikal yang dicontohkan oleh Allah. Sedang beraktivitas, bekerja, dapat tantangan tidak biasa. Ingat ini ya. Kalau tantangannya begitu tinggi, maka lawannya sepadan. Di balik itu Allah ingin menganugerahkan anugerah yang tidak biasa. Karena ujian berat tidak akan diberikan pada orang kecil. Ya, jadi kalau Pertamina misalnya sedang menghadapi ini sesuatu yang besar, tantangan besar, artinya di balik itu ada anugerah besar yang akan dihadapkan kepada Anda. Karena itu ingat baik-baik. Dalam konteks ini Al-Quran mengatakan hanya orang-orang besar yang bisa melewati itu. Kadang-kadang di situ akan kelihatan orang yang cuma malas numpang kerja saja akan terlihat. Orang yang butuh tantangan dia akan dihadapkan pada kesuksesan. Secara singkat, dakwah diusir, masuk ke kapal sampai dilemparkan ke lautan. Ya, jadi dakwahnya diisengi, diusili sampai yang terakhir puncaknya dilempar ke lautan, masuk dalam perut ikan paus. Saya mau tanya sebentar, kalau masuk perut ikan paus kira-kira pengap atau tidak? Sudah pernah masuk? Pengap, gelap, sulit kan? Baik ya? Nah, gambarannya nonton film Pinocchio kelihatan kan? Nah, sekarang lihat baik-baik. Ketika Nabi Yunus alaihissalam ada dalam perut ikan paus itu, sempat terlintas dengan sifat kemanusiaannya. Kapan saya bisa keluar dari persoalan ini? Kapan Allah tolong saya? Itu fitrah kemanusiaannya. Tapi fitrah kenabiannya, karena beliau maksum, diluruskan oleh Allah. Jangan mengeluh. Ini jalan menuju kesuksesan. Bagian dari kebaikan yang mungkin kamu akan dapatkan. Lakukan zikir ini. Begitu diucapkan zikirnya, dikeluarkanlah dari kesulitan itu. Saya mau tanya sebentar. Tadi masuknya ke perut ikan apa? Ikan paus. Tapi ketika dikeluarkan, bahasa Qurannya bukan saya keluarkan dari perut ikan paus, tapi Allah katakan dengan kalimat yang sangat indah. Di ujungnya ditutup, siapapun yang punya persoalan yang sama seperti Yunus, kalau melakukan zikir yang sama, aku akan bebaskan dari setiap kesulitan aktivitas yang sedang ia lakukan. Buka Quran surah ke-21 ayat 87 sampai 88. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin fastajabna lahu fanajjaynahu minal gham. Masuk ke perut ikan paus tapi dikeluarkan bahasanya menggunakan gham. Apa itu gham? Gham itu secara singkat awan gelap yang menaungi, ghammun. Orang Arab menggunakan kalimat gham pada setiap peristiwa yang membuat kita gelap, pengap, lelah, capek. Anda yang ngajukan tender, Anda yang dapat proyek diserobot oleh orang lain, bukankah tiba-tiba merasa lemas? Langsung gelap, padahal matahari begitu terang. Jadi nggak enak makan, jadi lunglai, tiba-tiba stres. Ya, dirawat saja. Anda yang mencoba melamar, tiba-tiba dipinang oleh orang lain. Ya, gelap, capek, lunglai. Ya, gelap itu gham namanya. Jadi, maaf, ada orang yang memang nggak masuk ke perut ikan paus, tapi mengalami peristiwa yang luar biasa. Tantangan besar, jahilin orang, oh, kok mesti saya? Tiba-tiba keluar di lisan, ya Allah, kenapa saya? Saya tahajud, saya puasa juga, saya baca Quran juga, ya Allah. Apa kurang saya? Kurang sabar. Ya, ternyata kadang-kadang terucap, teman-teman sedang kerja, ya, bebannya begitu tinggi, udah gali-gali, udah tahajud, minyaknya nggak dapet, ya, atau tiba-tiba sudah dibilang nggak dapet, terus diambil orang gitu. Apa yang harus dikerjakan?
Itu pernah terjadi. Kata Allah, lakukan zikir Nabi Yunus alaihissalam. Ada yang salah dalam diri kita. Yang ngatur itu Allah. Jangan mengeluh. Ya, 2 kali lipat motivasi munculkan lagi, petakan lagi, tambah lagi pengetahuannya, kerja lebih maksimal lagi, maka pembukanya dibuka dengan kalimat zikir. Ini yang membebaskan kita dari kesulitan. Jadi kalau Anda sedang praktek kerja dimanapun, offshore kah itu atau di darat kah, atau ada kesulitan di kantor, bacakan zikir ini. Ini bagian dari hal yang ketika kita bacakan bisa menghilangkan kesulitan yang kita sedang rasakan. Rabbana, masih ingat? Wa nada fil dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal walimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Rutinkan zikir itu, terutama kalau mendapatkan kesulitan dalam pekerjaan-pekerjaan atau beraktivitas. Yang terakhir saya tutup, sekarang sedang banyak penyakit menyebar di mana-mana, sampai orang yang sakit biasa pun dicurigai, batuk di kereta tiba-tiba digulung, batuk di pesawat dikeluarin, padahal cuma batuk aja gitu kan. Ya, ada juga yang kemudian kena ini, kena itu dan sebagainya. Kita mesti kuat. Ya, karena kepanikan itu juga bagian dari kelemahan yang mungkin bisa menambah penyebaran virus atau apapun dengan cepat. Maka Allah mengajarkan zikir lewat Nabi Ayub alaihissalam. Kalau kita bisa kerjakan ini, maka Allah akan berikan kekuatan lebih dibanding yang lain-lainnya. Zikirnya ditemukan di Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84. Wa ayyuba idznala rabbahu anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Saya ajarkan zikir ini tidak main-main. Kalau ada yang divonis penyakit, entah Anda, kerabat Anda, keluarga Anda, sepupu dan sebagainya, dan dokter mengatakan mustahil sembuh, maka bacakan zikir ini. Allah sudah berjanji di ayat 84-nya, siapa yang mengamalkan zikir ini, saya akan sembuhkan penyakitnya, walaupun ia menderita penyakit seperti Ayyub alaihissalam yang tidak pernah dialami orang sebelumnya atau dirasakan orang setelahnya. Karena kadang-kadang ada keluhan ketika sakit. Ya Allah, kenapa saya begini? Ya Allah, kapan sembuhnya? Bacakan zikirnya, anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Saya tutup. Rajab, keutamaan yang pertama, akan mempercepat anugerah Allah untuk mengampuni dosa-dosa yang pernah berjalan selama hidup kita. Maka isi bulan ini dengan istighfar. Istighfar yang baik, koreksi diri kita. Sehingga saat masuk bulan Ramadan, kita sudah dalam keadaan yang optimal untuk bisa mendapatkan semua kenikmatannya. Maka mohon izin, maaf, pulang dari sini, coba cek dulu Pak ya. Ibu di rumah dengan anak-anak mungkin ada masalah, selesaikan. Dengan pasangan hidup, di kantor, jangan sampai itu yang memberatkan Anda ketika pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian pesan yang pertama. Yang kedua, tingkatkan amal saleh. Ya, Ibnu Abbas mengatakan orang yang sengaja maksiat di bulan Rajab, karena tadi ada ayatnya, maka dosanya 2 kali lipat di hari biasa. 2 kali lipat. Di orang yang bikin hoax sekarang ini, jadi buzzer, jadi macam-macam, itu 2 kali lipat dosa hari biasa. Bahkan zaman jahiliyah pun kalau muncul Rajab itu puasa maksiat Pak, bisa puasa maksiat. Di orang jahiliyah, Abu Jahal dan kawan-kawan, itu kalau dicela di bulan Rajab, balasnya bulan depan. Jadi libur dulu gitu. Nah, sekarang orang jahiliyah aja takut bermaksiat di bulan Rajab. Maka bagaimana dengan kita yang masuk dalam nilai-nilai kebaikan? Ya, 2 itu. Sama persis dengan orang yang berbuat baik, pahalanya 2 kali lipat di hari biasa. Itu nasnya ada tersambung pada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari sini Nabi menganjurkan kita kemudian mengistimewakan bulan ini dengan meningkatkan amal soleh. Saya tutup, ada satu amalan yang kalau Anda kerjakan bisa menggabungkan keseluruhan yang tadi. Amal itu disebut dengan puasa namanya. Saya ulang, amal itu disebut dengan puasa. Sebab orang puasa akan otomatis meningkatkan amal soleh yang lain. Orang puasa, sholat sunnah dikejar, jangankan yang fardu. Anda nggak puasa, belum tentu sholat sunnah. Tapi kalau sedang puasa, jangankan fardu, ketinggalan sunnah Anda bisa gelisah. Lihat Ramadan, ibu-ibu berani naruh sajadah bertarung saat maghrib, bukan untuk isya, untuk tarawih. Simpan sajadah saf paling depan tuh. Ya, padahal tarawih hukumnya sunnah kan? Nah, jadi sunnah itu dikejar, nggak ada yang minta, dicari-cari. Anda Ramadan cari yatim fakir macam. Kenapa? Sedang puasa. Yang kedua, puasa bisa menghambat maksiat. Nggak ada orang demi Allah saya katakan, koruptor kalau puasa, nggak korupsi dulu. Ya, pencuri nggak nyuri dulu. Puasa, karena psikologi orang puasa nggak mau berbuat maksiat, takut batal puasanya. Orang pemarah pun semarah-marahnya sedang puasa bisa berhenti marah. Buka jam 6 kurang 5 diprovokasi. Dia diam aja. Istrinya nanya, "Papa nggak marah?" Ntar habis buka. Dia tahan. Nah, jadi tolong hidupkan bulan ini. Yuk kita mulai. Jangan coba dulu pelan-pelan ya. Jangan langsung tinggi-tinggi. Ya. Sehari dulu puasa. Sekarang Kamis, tunggu Senin. Karena kalau orang banyak puasa, kita puasanya akan lebih ringan. Ya, nanti kalau sudah Senin istirahat dulu, Kamis puasa lagi. Ya supaya terbiasa. Nanti saat Ramadan kita sudah lebih sempurna. Tapi hati-hati karena bulan ini istimewa. Dulu banyak orang abai tentang bulan ini sehingga ada orang-orang yang tidak mengerti berbuatlah dengan membuat hadis-hadis palsu.
Ya, siapa yang puasa sehari bulan Rajab akan dapat begini. Siapa yang sholat pertama bulan Rajab diampuni semua dosanya. Pernah dengar hadis itu? Hadis itu palsu. Bahkan saking palsunya, di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Saking palsunya. Tapi ada salah persepsi di masyarakat. Apa salah persepsinya? Dikira Rajab nggak ada keutamaannya karena yang diketengahkan hadis palsu. Akhirnya orang malas puasa, orang malas sholat malam. Padahal yang sahih ada. Jadi kalau ada yang sahih, kenapa menggunakan yang palsu? Jadi kalau Anda ingin sholat malam, sholat saja. Tahajud namanya. Silakan tahajud, perbanyak malam, tingkatkan ketaatan. Siangnya silakan puasa, gunakan yang sahihnya. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan amin, ya koreksi diri dulu, kemudian perbaiki. Dan terakhir saya ingin berdoa untuk kita semua. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah, dimudahkan pekerjaan kita. Sebelum kita berdoa, saya ingin memberikan pesan. Bangsa kita bangsa besar. Negara kita negara hebat. Sumber daya kita banyak. Banyak yang ingin mendapatkan Indonesia, bahkan ingin lahir di Indonesia. Dan kita beruntung berada di sini. Maka saya ingin mengajak kepada teman-teman semuanya, ayo makmurkan negeri kita. Cintai negara kita, cintai bangsa kita. Saya pun selalu mengatakan keluar dimanapun saya pergi, dunia-dunia yang saya kunjungi, saya katakan saya sangat mencintai negara saya, bangsa saya, dan saya ajak teman-teman di luar untuk kembali bangun bangsa kita. Dan sekarang yang dibutuhkan oleh bangsa kita adalah orang-orang baik. Yang pintar sudah banyak, tapi tidak cukup mengangkat kehebatan negeri kita dengan pintar saja. Maka saya berpesan pada Anda semua, diri saya pribadi, jadi orang baik. Jadi karyawan yang baik, jadi abdi masyarakat yang baik, dan jadi hamba yang baik. Insya Allah dengan menjadi baik, suami baik, istri baik, pekerja baik, cukup dengan kebaikan itu akan mendatangkan rahmat dan keberkahan bagi kita semua insya Allah. Mari kita mulai dengan doa. Mudah-mudahan doa ini menjadi awal untuk melangkah pada lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Allahumma 'allimna ma jahilna. Ya Allah, mohon ajarkan pada kami pengetahuan yang baik yang mengentaskan ketidaktahuan kami. Allahumma ya Allah, wafiqna bima ta'allamna bihi na'mala bih. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk mengamalkan apa yang telah kami pelajari dan kami pahami. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada pendosa hadir di ruangan ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah di tempat ini, maka mohon tenangkan keadaan hatinya sebelum dia meninggalkan ruangan ini. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami yang tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat penyakitnya dan sembuhkan keadaan dirinya. Allahumma wala asran illa yassartah. Ya Allah, jika ada yang ditimpa kesulitan di tempat ini, baik di keluarganya, di pekerjaannya, dalam kehidupan sosialnya, maka mohon dengan keikhlasan amalannya, angkat, hilangkan ya Allah segala kesulitannya. Allahumma Rabbana, Allahumma barik lana ya Allah fi kulli umurina wa fi kulli umrina. Ya Allah, anugerahkan keberkahan ya Allah kepada usia kami, kepada umur kami dan seluruh aktivitas kami. Wa taqabbal minna jami' amalina salihah. Dan mohon ya Allah terima seluruh amal kebaikan kami. Berkahi kami di bulan Rajab ini ya Allah. Bimbing kami untuk berbuat baik ya Allah, dan sampaikan kami pada bulan-bulan kebaikan di Sya'ban, di Ramadan, di Syawal, dan bernilai baik di dalamnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.